teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Untuk kali ini saya meneruskan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-16 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep datang ke rumah yang sangat megah. Ia mendapat alamat rumah itu dari ayahnya dan mengatakan Asep datang ke rumah itu. Dan ternyata itu adalah rumah istri baru ayahnya Asep. Dan istri baru ayahnya itu bernama Habibah. Usianya 32 tahun. Dan ia ini turunan dari Timur Tengah. Kalau sedang berdoa seperti itu dengan ayahnya, Asep merasa seperti sedang bersama teman dekat, karena ayahnya pun menganggap Asep sejajar dengannya. Bahkan di antara Asep dan ayahnya sudah tidak ada rahasia lagi. Tapi Asep tak mau membongkar rahasianya bersama Mama Yuyun. Takut hati ayahnya terluka, karena ayahnya Asep pernah naksir pada Mama Yuyun, tapi ditolak secara halus. Sedangkan pada Asep, justru Mama Yuyun yang duluan menyatakan jatuh hati pada Asep. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah megah itu, dan Asep disuruh menunggu di sofa. Kemudian ayahnya masuk ke dalam, membuka pintu yang ada di situ, dan masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian, ayahnya muncul lagi dari pintu yang terbuka itu, menghampiri Asep. Lalu Asep diminta ikut ke kamarnya. Asep pun bangkit dari sofa, kemudian mengikuti langkah ayahnya masuk ke dalam kamar yang luas sekali, dengan perabotan bernuansa Timur Tengah semua. Seorang wanita muda berperawakan bagus tampak duduk di atas sebuah sofa. Ia berdiri menyambut kedatangan Asep dengan senyum ceria. Kemudian ayahnya pun pamitan kepada mereka berdua, karena ia akan menemui salah satu istrinya. Setelah ayahnya berlalu, wanita itu menguncikan pintu, lalu kembali ke sofa yang Asep duduki. Dia langsung memperhatikan wajah Asep dari jarak yang sangat dekat. Asep sudah terbiasa untuk selalu menyenangkan hati klien semasa masih menjadi penyenang hati. Karena itu,
Asep langsung menghampirinya, lalu mulai memberi perhatian khusus pada apa yang ia miliki. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, Asep ini diberi tugas oleh ayahnya untuk memberikan atau mengabulkan cita-cita yang diinginkan oleh istri barunya, yaitu ingin mempunyai keturunan. Dan kalau ia berhasil, Asep akan meminta bonus atau hadiah yang tidak bisa dibilang sedikit. Dan pekerjaan itu semuanya berjalan dengan apa yang mereka berdua harapkan. Sangat berkesan satu sama lainnya. Dan setelah semuanya itu selesai, Habibah pun meminta tolong pada Asep untuk mendorong tempat tidur. Asep pun mendorong bed itu sampai ke dinding. Ternyata di bawah bed itu ada pintu berbentuk bujur sangkar. Dan mungkin tempat itu adalah bunker, tempat di mana Habibah menyimpan berbagai harta yang ada di dalamnya.
Meski tidak menjelaskan secara mendetail tentang barang-barang yang tersimpan rapi di ruangan bawah tanah itu, Asep yakin peti-peti yang bertumpuk di salah satu ruangan itu berisi emas semua. Dan yang jelas, semua ruangan dilengkapi dengan AC, sehingga mereka tidak merasa pengap di ruang bawah tanah tersebut. Semuanya ada 4 ruangan dengan isi yang berbeda-beda. Ada juga satu ruangan yang bisa disebut ruang cengkerama. Di situ ada set sofa, bed, lemari-lemari dan sebagainya. Ketika Asep duduk di atas sofa, Habibah menghampiri Asep dan menyuruh untuk melanjutkan acara tersebut. Asep pun tersenyum senang dan melanjutkan kembali hingga benar-benar selesai. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di atas lagi. Bed pun sudah digeser lagi ke tempat semula. Mereka juga sudah bersih-bersih dan berbenah kembali. Lalu, mereka duduk berdampingan di sofa. Tiba-tiba handphone Habibah berdering. Ia pun setengah berlari mengambil handphonenya dari atas meja rias. Lalu Asep mendengar ngomongnya dalam bahasa Arab yang ia tidak mengerti sama sekali. Setelah hubungan selulernya ditutup, Habibah mengatakan kepada Asep bahwasanya sebentar lagi ibunya akan sampai. Dan Asep diminta untuk ngobrolnya di ruang tamu. Dan tak lama kemudian sebuah taksi berhenti di pekarangan rumah Habibah yang sangat luas itu. Seorang wanita Arab mengenakan long dress turun dari taksi. Dia pun tidak mengenakan hijab seperti Habibah. Habibah menjemput ibunya di teras depan, sementara Asep duduk sendirian di ruang tamu. Lalu Habibah memperkenalkan Asep pada ibunya, sambil berkata dalam bahasa Arab. Mungkin Habibah mengatakan bahwa Asep ini anak tirinya. Wanita itu pun menghampiri Asep sambil menjabat tangan dan menyebutkan namanya Latifah. Lalu Habibah mengajak ibunya masuk ke dalam kamarnya setelah berkata pada Asep agar menunggu sebentar. Asep pun ditinggalkan sendiri lagi di ruang tamu. Tapi hanya beberapa saat Habibah dan ibunya berada di dalam kamar. Kemudian Habibah muncul lagi tanpa ibunya. Dan Habibah pun minta tolong pada Asep untuk mengantar ibunya ke salah satu kota kecil di sebelah selatan. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, karena itu Asep menyanggupi permintaan tolong itu. Beberapa saat kemudian, ibunya Habibah sudah ada di dalam mobil yang sedang Asep kemudikan menuju sebuah kota kecil di selatan kota.
Saat Asep memindah sedikit, kemudian kosan lagi ke setir. Umi juga tahu apa yang Asep lakukan itu. Dia juga tahu apa yang harus dilakukannya. Mobilnya pun sudah mulai keluar dari kota, menuju kota kecil itu. Udara di luar mulai tampak remang-remang. Karena berangkat dari rumah Habibah pun sudah pukul 5:30 sore. Umi pun begitu kagum melihat apa yang Asep miliki. Kemudian Asep menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi dan ada pohon rindang merunduk ke jalan. Semua lampu Asep matikan, tapi mesin dan AC tidak ia matikan. Lalu Umi pun memberi ruang. Asep pun mulai asik dengan hal itu. Namun pada suatu saat Umi menyuruh berhenti. Mendingan mereka lakukan di rumah saja. Nanti apapun yang Asep inginkan pasti akan ia berikan. Kemudian Asep pun menjalankan mobilnya lagi. Apakah ia merasa heran dengan semua itu? Bahwa setelah mendapatkan Habibah, lalu muncul ibunya dengan maksud yang sama-sama menghendaki untuk Asep senangkan. Namun kelihatannya takdirnya memang seperti itu, selalu mendapatkan buah sakantet. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.